Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan berbagi bacaan tentang 4 genre drama, ya, tragedi, komedi, melodrama, dan farce. Ya. Namun sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Drama sering diklasifikasikan ke dalam beberapa genre seperti tragedi, komedi, melodrama, dan farce ya, atau lelucon dan berbagai macam lainnya. Genre ini mengacu pada kategori tertentu ya, sebuah drama tergantung pada sikap penulis terhadap kehidupan yang digambarkannya. Secara tradisional, drama ini terbagi yang menjadi 2 kategori besar ya, drama yang ceria, lucu, optimis, dan berakhir bahagia, atau yang sedih, tampak pesimis, dan berakhir dengan kesedihan. Yang pertama tentu saja dianggap sebagai komedi, sedangkan yang kedua adalah tragedi. Dan variasi dari kedua itu dikenal dengan melodrama dan farce ya, atau lelucon. Jadi kita lazimnya mengenal 4 genre utama. Tentu saja generalisasi yang luas ini sangat dangkal dan sederhana ya. Namun kita dapat mendefinisikan apa yang disebut genre klasik ya. Jadi berdasar pada 4 aspek. Pertama adalah suasana keseluruhan dari drama. Lalu yang kedua, jenis dunia atau latar masyarakat drama itu dibuat dan kekhasan jenis konflik yang didramatisasi. Yang ketiga adalah kekhasan pola alurnya yang digunakan, dan yang keempat adalah kekhasan karakter tokoh yang muncul. Jika Anda ingin menentukan karakteristik genre pada sebuah lakon, proses yang perlu Anda lakukan adalah pertama, pahami seperti apa genre biasanya dalam keadaan klasik ini. Lalu yang kedua, ini perhatikan sejauh mana drama yang sedang dibahas ini apakah memiliki beberapa kekhasan ya, atau tidak ada kekhasannya, atau semua elemen kekhasan yang tadi, kekhasan suasana, latar masyarakat, plot, dan karakter. Lalu selanjutnya adalah buat kesimpulan yang tampak tepat ya, berdasarkan apa yang Anda ketahui dari keempat penyebab tersebut ya. Dengan kata lain, misalnya jika kita mendefinisikan atau mengidentifikasi seekor binatang, misalnya jika ia bersuara, berenang, berbulu putih, paruhnya kuning, kakinya lebar, dan diberi nama kuek-kuek, apakah itu bebek atau binatang yang lain? Pembahasan berikut dapat menjelaskan bagaimana 4 genre ini berhubungan satu sama lain berdasar sejumlah faktor. Saya akan coba bahas ya terkait 4 genre dalam drama klasik. Saya akan coba bandingkan antara drama tragedi dan komedi. Dari kekhasan cerita, ini tragedi biasanya berhubungan dengan manusia dan Tuhan atau alam semesta. Ya. Seperti apa seharusnya kita hidup. Sedangkan dalam komedi, ini biasanya berhubungan dengan manusia dan masyarakat. Seperti apa seharusnya budaya kita. Tragedi biasanya berurusan dengan karakter, dengan tokohnya yang lebih baik dari kita. Sedangkan komedi ini biasanya berurusan dengan karakter atau tokoh yang biasanya lebih rendah dari kita.
Lalu dalam kekhasan alur ini tragedi biasanya dimulai dan diakhiri dengan asumsi kode moral. Ya, ada kode-kode moral di dalamnya yang ingin digambarkan, ditampilkan, disampaikan. Sedangkan komedi ini biasa dimulai dengan masyarakat yang ada cacat, yang ada celak begitu ya, dan berakhir dengan masyarakat yang terbuka. Lalu dari segi suasana, tragedi ini biasanya berisi suasana yang hikmat. Sedangkan komedi ini berisi suasana yang cair, ya, ejekan, ya, sumber-sumber kelucuan, ya, sumber tawa, ada kecerdasan verbal, lelucon, dan sebagainya. Lalu dalam kekhasan tokoh utama, tragedi itu ada disebutnya adalah pahlawan tragis tokoh utamanya. Dia biasanya agung, ya, dia agung, statusnya tinggi, begitu, punya tanggung jawab yang besar biasanya. Lalu dia membuat kesalahan tragis, atau istilahnya adalah hamartia. Dia melakukan tindakan yang memalukan, yang menjatuhkan, ya, tindakan yang salah, begitu ya. Sedangkan komedi ini disebutnya adalah alazon. Jadi alazon ini penipu yang melihat dirinya lebih besar dari yang sebenarnya, jadi sombong begitu ya. Biasanya berada dalam posisi otoritas, memiliki cita-cita yang salah gitu, yang terhambat, ya. Atau biasanya terhambat dalam meraih cinta, atau kadang juga ini perlu dididik begitu ya tokoh itu. Dalam tragedi tokoh lainnya biasanya ada disebut nemesis. Jadi tokoh yang membalas dendam. Nemesis ini adalah dewi yang melakukan pembalasan terhadap mereka yang angkuh, sombong di hadapan para dewa, begitu ya. Jadi biasanya ada tokoh yang untuk membalas kesalahan. Gitu ya. Sedangkan komedi ini biasa disebut Eiron atau guru. Dia yang menghilangkan hambatan itu. Biasanya berhasil menjatuhkan lawannya yang sombong, alazon tadi ya, dengan mengecilkan rendah hati, mengecilkan kemampuannya sendiri. Lalu karakter-karakter tokoh di dalam tragedi biasanya ada korban tak bersalah. Kalau di komedi ini biasanya karakternya badut begitu ya, yang ya lucu begitu ya. Fokus plot dalam tragedi biasanya ini memperlihatkan kejatuhan manusia dan bagaimana mendapatkan pembalasannya atau penebusannya. Sedangkan komedi fokus plotnya biasanya pernikahan atau ada hal yang didaktis ya, pendidikan begitu, atau tipuan, muslihat. Dan biasanya berinteraksi dengan dunia hijau atau green world. Nah, konsep green world ini digunakan untuk membedakan dunia manusia yang beradab dengan dunia alam yang seringkali keras. Jadi fungsi tipikal sastra dalam memvisualisasikan dunia keinginan, bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tetapi sebagai bentuk asli dunia yang coba ditiru oleh kehidupan manusia. Plot komedi ini sering mengikuti formula aksi, biasanya dimulai di dunia yang normal dan kemudian berkembang ke suatu kondisi ya, di mana konflik diselesaikan ya, lalu kembali ke dunia yang normal.
Di dalam adegan tragedi biasanya adegannya penuh penderitaan, ya. Sedangkan dalam komedi ini dia menuju klimaks, konfrontasi. Efek tragedi biasanya mendapat wawasan begitu ya. Kalau komedi biasanya menginstruksi kognisi. Lalu di akhir biasanya ya amanat atau namanya hikmah gitu ya. Tragedi biasanya ada pemulihan kode moral universal, rasa penebusan rasa bersalah ya. Jadi seperti itu biasanya. Kalau komedi biasanya akhirnya masyarakatnya baru terbuka, bebas, mapan, atau pernikahan. Nah, lalu selanjutnya saya akan coba bandingkan ya perbedaan antara melodrama dan farce. Dilihat dari hubungan tokoh dan audiens misalnya, atau dari segi ceritanya biasanya berurusan, kalau melodrama berurusan dengan manusia melawan manusia. Bagaimana kita mengalami dan menyelesaikan konflik antar pribadi. Kalau farce ini biasanya berurusan dengan manusia melawan kekacauan. Bagaimana kita menavigasi atau mengendalikan melalui komplikasi yang ekstrim. Ya. Pola alur dalam melodrama biasanya dimulai dengan ancaman dan bahaya, gitu ya. Lalu berakhir dengan sesuatu yang aman, yang terpulihkan. Sedangkan farce ini dimulai dengan penipuan, tipu muslihat, lalu diakhiri dengan pengampunan. Nah, biasanya seperti itu. Dari segi suasana, melodrama ini dia berisi suasana ketegangan. Sedangkan farce berisi suasana keputusasaan, bahaya, sesuatu yang genting begitu ya. Lalu selanjutnya adalah dari segi tokohnya ya. Dalam drama biasanya ini berurusan dengan tokoh yang sangat setara dengan kita ya. Sedangkan farce berurusan dengan karakter yang mungkin dikatakan mewakili rahasia diri kita. Jadi ada rahasia diri kita gitu ya. Bisa berurusan dengan hal-hal itu. Dari kekhasan cerita dan tokohnya, dalam melodrama biasanya orang baik mewakili nilai-nilai penulis. Jadi berfungsi sebagai semacam resoner, nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis. Sedangkan di farce, orang waras ini mewakili perilaku yang lebih normal dan rasional. Dalam melodrama biasanya orang jahat ini berfungsi sebagai komplikasi utama. Sedangkan dalam farce biasanya koleksi atau kumpulan variasi orang-orang bodoh atau kekasih palsu dan lain-lain ya. Dalam melodrama biasanya tokoh-tokohnya ini dalam kesusahan. Ya. Kalau farce biasanya ya memunculkan bajingan, ya, tokoh-tokohnya penjahat, badut dan lain-lain. Dari segi kekhasan alur dan adegan, melodrama ini plotnya terdiri dari serangkaian pembalikan yang menyebabkan semakin meningkatkan bahaya gitu ya. Kalau dalam farce itu plotnya terdiri dari serangkaian lika-liku keberuntungan, kebetulan, penyamaran dan lain-lain ya yang menyebabkan situasi semakin rumit. Kalau dalam drama
sebuah adegan besar ini yang puncaknya atau konfrontasi besar ya, terdapat adegan seperti itu. Kalau di farce itu adanya adegan-adegan kekacauan ya. Terus kalau di dalam melodrama biasanya terjadi penyelamatan mendadak ya. Kalau di farce itu biasanya permainan kognisi ya, permainan pengetahuan gitu. Dalam melodrama biasanya dia memunculkan kemenangan yang baik ya. Akhirnya biasanya begitu ya. Kalau di farce biasanya akhirnya ada pengampunan atau ada rekonsiliasi ya. Nah, demikianlah pembahasan singkat tentang 4 genre drama klasik. Di video berikutnya saya akan membahas lebih detail tentang tragedi, komedi, melodrama, farce, dan beberapa alternatif genre lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.